Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara alladzina qalu inna Allaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in awrada an yuhlikal masih. Qul
al-Masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Mengawihan itu ayat 15 Cidwatilu. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu Maryam. Wa faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang pernah menerima kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Torah dan kitab Injil, Yahudi dan Kristen. Qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian Rasuluna, Rasul kami, kaminya ke Allah, Rasul saya sendiri yang saya utus sendiri.
yubayyinu menjelaskan lakum kepada kalian katsiran kebanyakan mimma kuntum atau banyak dari yang kalian dulu tukhfun menyembunyikan minal kitab dari Alkitab wa ya'fu dan mengabaikan ang katsir kebanyakannya lagi. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Nabi SAW Muhammad SAW itu diutus oleh Allah dengan misi utama mengoreksi Alkitab yang ada di Yahudi dan Kristen. Itu adalah kitab Allah dulunya, tapi banyak yang mereka sembunyikan. Ayat-ayatnya sudah tidak ditampilkan lagi. Kenapa mereka sembunyikan? Ini nyambung dengan yang kita bahas kemarin. Karena pertama fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang Yahudi dan Kristen itu jaga jarak ke kitabnya, tidak membacanya, tidak mengkajinya, apalagi mengamalkannya. Akibatnya banyaklah di antara mereka yang ummi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Jadi bararodo kanu kitab. Karena bararodo kanu kitab jadi dibobodo oleh rabi-rabi Yahudi, oleh pendeta-pendeta Kristen yang mereka memang kemudian sengaja menukar-nukarkan ayat-ayat kitab itu dengan kesenangan duniawi. Ya persis orang Kristen hari inilah. Aya paham sekularisme ngilu gitu. Padahal sudah pasti haram sekularisme menurut Kristen juga. Ada LGBT ngilu kumaramina dudunya we. Ada nya lesbi ikut, ada model-model pakaian yang menentang dari syariat ikut, dan dilegalkan ya. Padahal saya pernah tulis di Buletin At-Taubah, di kitab-kitabnya ditiung teh wajib. Makanya itu ada pendeta yang saya rujuk ya di Buletin At-Taubah itu, dia pendeta perempuan, doktor lagi, tapi ditiung dina website pribadina ditiung, kan memang tiungnya tiung tutut gitulah, Mbak Tutut, tiung ngagantung. Kenapa? Karena memang diajarkan. Kenapa mereka kemudian menyembunyikan ayat-ayat itu? Atau maksud menyembunyikan itu ayatnya ada tapi tidak diajarkan ke umatnya karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Karena ulama-ulamanya, totong ulama tulahnya, rabi-rabi, pendeta-pendeta Yahudi Kristennya ikut tren duniawi. Itu yang disebut dalam Al-Quran yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Berani menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Dunia itu sangat murah, nggak ada apa-apanya dibanding akhirat ya. Ibaratnya kan kata Nabi mencelupkan jarinya ke laut lalu diangkat. Nah, yang tersisa di jari itu adalah dunia. Itu air laut akhirat. Wah tuh satai kukuna ya, sakecelak. Jadi sangat murah. Tapi ini rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi terang-terangan ayat-ayat tentang kenabian Nabi Muhammad yang kalau ditelusuri itu di kitab-kitab yang berbahasa Yunani, kitab Nupangkolotna bahasa Yunani, Parakleitos. Tapi di Alkitab Inggris, Alkitab Indonesia beda-beda. Ada menyebut sang pengurap, sang penyelamat, ya, yang diberkati dan sebagainya. Padahal Parakleitos itu pas terjemah untuk Ahmad, mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ini Nabi Isa itu sudah mengajarkan, dan banyak lagi lah. Ini mah harus buka buku Ahmad Dedat ya, Zakir Naik, beliau-beliau
serius gitu membongkar Alkitab yang ada di orang-orang Kristen dan Yahudi hari. Dan itu semua dengan diutusnya Nabi kabongkar. Meski tentu tidak dibongkar semuanya. Wa ya'fu an katsir, diantepkeun kebanyakan. Hari ini model yang begini sudah ada di umat Islam. Jadi maksud ayat-ayat ini sebagaimana kita sering bahas, lain dek kagu goreng Yahudi Kristen. Lalu kemudian kita kalau ketemu orang Yahudi Kristen moyo kan nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Nggak boleh mencaci. Nanti mereka balas mencaci, saling mencaci Tuhan, bahaya ya. Sama seperti nggak boleh mencaci orang tua orang lain, karena nanti dia balas mencaci orang tua kita. Etate sarua jeung urang ngalaknat indung bapa sorangan. Jadi kalau kita mencaci orang Yahudi Kristen terus mereka balas mencaci Tuhan kita, agama kita, itu sama dengan kita mencaci agama kita sendiri, melaknat Tuhan kita sendiri, dosa gede. Mantak ada larangannya. Itu cenah orang Kristen bebas mencaci, bae doraka manehna, urang teu gaboga doraka. Kalau mereka membalas karena kita yang menghina, urangna gaboga doraka. Ayat-ayat seperti ini bukan untuk mencaci menghina orang Yahudi Kristen. Yang paling utama kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitab. Kita jangan seperti ahli kitab. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum hadwal qadza wal qadza hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumu. Kamu cenah setahap bakal ikut sanan-sanan itu tradisi akhlak orang-orang sebelum kamu, salangkah sampai masuk liang bayawak pun bakal ngilu asup. Bahasa Sunda liang cocopete, naon cocopete ngilu asup. Kata sahabat al-Yahud wan Nasara, yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani, kata Nabi faman sa'adeut. Mereka ya yang dulu tipologi umat punya kitab tapi kemudian rusak. Hari ini umat Islam sarua kitu, tara maca, tara ngaji, jadi barorodokan Quran teh dibobodo ku ajengan-ajengan kiai-kiai teh nurut we. Oh iya ajengan, iya kiai, najan ajengan kiai teh geus ngajak ngabenerkeun LGBT nya, ajengan kiai teh geus ngajak ngabenerkeun riba nu jelas-jelas haramna, geus ngajak ngabenerkeun korupsi nya, dilegalkeun we korupsi teh make dalil. Nah itu karena umat Yahudi Kristen barelegu kana kitabna. Bahkan ni bodona orang Yahudi Kristen, mereka kehilangan kitab aslinya yang berbahasa Nabi Isa, berbahasa Nabi Musa. Nabi Isa itu orang Ibrani, orang Israel, bahasa Ibrani, tapi kitab bahasa Ibrani nggak ada di Kristen. Kalau di Yahudi ada, ngan Yahudi itu bisa macana. Mata nyebut Allah teh, ada yang nyebut Yahweh, ada yang nyebut Yehovah, ada yang nyebut Yehova, ada Elohim. Itu tulisan nanti kita juga Allah. Ya, ngan dibacana kumaha orang Yahudi itu kan bahasa Ibrani juga bahasa Arab. Sok bapak-bapak ku abdi diasongkeun ya Arab gundul bisa macam moal bah hamis gecan bisa. Ya. Itu kitab bahasa Ibrani teh. Jadi harus dibaca berdasarkan riwayat. Itu riwayatnya hilang, nuduhkeun man kurang ajarna orang Yahudi. Maca kitab nawa gitu belul matak. Banyak hadis yang menganjurkan kita baca Quran. Tong ngadengi batur nu ngahina lah naon cenah maca Quran hungkul, ngaji ngapalkeun Quran hungkul, ari teu ngarti mah sarua maneh oge ngarti goreng ngaji Qur'ana sarua dorakana menyanggung dorakan. Cuma lamun dek ngukur dorakanya
Bapak ibu maca Quran, ngapalkeun Quran, ngarti Quran, can bisa da berat doraka teu. Henteu. Ieu anu ngaji Quran tafsirna ari macana teu bisa, bari maca Quran mah babari. Ngan mung diajar we, mana nu doraka. Baca Quran, menghafal Quran itu ini menjaga riwayat. Jangan sampai Alkitab Quran sama seperti Bible Yahudi ayat tapi itu bisa macana. Nebak-nebak we. Eta buktina matak di urang Allah teh disebutna lafzul jalalah. Tong salah macana mun bismillah, lamun Allah mal mungkin Allah. Anu maca Allah bener salah. Jadi mun wallah mun billah nepikeun ka kitu itu harus dijaga bacaannya. Nah ini Al-Quran ya sebagai bukti bahwa Quran betul-betul wahyu dari Allah, sebagai bukti bahwa Al-Quran al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu. Tong kabawa sakaba-kaba ayeuna mah da virusna teh sekularisme nya, ateisme, liberalisme. Eta we nu kamari tulisna beuteuna taubah tah. Piraku Quran sunnah fikih ditinggalkeun piagam PBB dipake itu ting sanu bodoh. Tos sanu daek dibobodo. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah, memberikan petunjuk dengan kitab ini Al-Quran. Allah manittaba ridwanahu, orang yang mengikuti keriduannya, subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijum, dan mengeluarkan mereka minal zulumati lan nur, dari gelap menuju cahaya. Teu nikmat atuh da gelap teh ya, sok kurang aliran sabeuting teh tidak nikmat. Tapi kalau cahaya nikmat, membahagiakan. Birni, dengan izin Allah, wa yahdihim, dan memberikan petunjuk kepada mereka ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, jalan kehidupan yang tidak membingungkan. Orang barat ini kayak lagi bingung, ekonomi kudu kumaha, politik kudu kumaha, keluarga kudu kumaha, netepkeun miras lagi bingung, netepkeun jina lagi bingung. Kalau kita pasti ya, semuanya serba pasti, dan itu sudah sesuai dengan ilmu-ilmu yang diketahui hari ini. Sabejat-bejatna orang Kristen anu make ilmu kesehatan moal mungkin ngabenerkeun mabok. Najan mabok teh jadi tradisi kabeh peradaban kecuali peradaban Islam. Si Jackie Chan ge jurus dewa mabuk ya, si Yoko oge jurus mabuk. Jadi mabok teh biasa di India di mana. Tapi mun make ilmu mabok teh bener henteu. Henteu madak pemain bola nu mabok baheula si Jack Wilshere langsung ditendang. Padahal pemain muda bagus ya. Ini siratim mustaqim, semuanya serba jelas dengan Al-Quran itu. Di antara yang dikoreksi adalah kekafiran orang-orang Kristen. Laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah huwal masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih bin Maryam. Cenah ini teh salah, ada beda cenah Allah jeung Al-Masih bin Maryam. Ya, kritikan dari Allah mah di sini Al-Masih bin Maryam itu disejajarkan sebagai Tuhan. Dan hari ini orang Kristen tidak mau disebut Trinitas, tapi Tritunggal. 3 dalam 1. Jadi Yesus, Roh Kudus, Allah teh eta-eta keneh itu kan bener Al-Qur'an. Kafir. Dan ini menunjukkan bahwa ahli kitab zaman Nabi sama dengan ahli kitab yang sekarang. Jadi lamun kamari dibahas boleh menikahi ahli kitab,
Itu cenah ahli kitab zaman Nabi sarua zaman Nabi geus kafir ahli kitab teh. Sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan. Al-Masih bahasa kitanya, bahasa Yunaninya Kristus, yang istimewa, yang mulia. Maka disebut Yesus Kristus. Ini sengaja dengan disebut Isanya tapi bin Maryamnya. Penegasan bahwa Yesus bukan anak Allah ya, tapi putra Maryam. Qul jawab, fa may yamliku minallahi syai'an, siapa yang berkuasa dari Allah sedikit saja. In arada, jika dia berkehendak, an yuhlikal masih bin Maryam, untuk membinasakan Al-Masih bin Maryam, wa ummahu, ibunya, wa man fil ardi jami'an, dan semua yang ada di bumi seluruhnya. Maksudnya kan ini makhluk hidup yang nanti ada matinya. Siapa yang bisa menahan mereka agar tidak mati? Kan gak ada. Buktinya kan, wah, crucifixion, fictionnya pakai C, fiksi penyaliban. Kalau saya kan banyak tulis dulu di Buletin At-Taubah, berdarah-darah menipi karunyaun Yesus teh gitu. Ini kritikan dari Al-Quran. Menipi karunyaun Bunda Maria teh. Piraku Tuhan menipi karunyaun gitu. Ini masuk kritikan Al-Quran. Ada binasanya, ada matinya, ada sengsaranya. Masa Tuhan begitu? Dan itu semua Allah yang mendaki. Bahkan semua manusia nanti ada mati. Nggak ada yang bisa menghalangi. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Allah saja yang tidak akan binasa. Allah saja yang berkuasa. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan yang Dia kehendaki. Nah, ini di akidah Kristen itu jadi perdebatan. Yesus itu dilahirkan atau diciptakan? Maka mayoritas Kristen, kecuali Kristen rada ka urang, rada sarwajeng Islam, ada ya Kristen Koptik, Kristen Ortodoks. Mayoritas Kristen hari ini Protestan, Katolik, Yesus itu dilahirkan sebagai anak. Kalau diciptakan atau sebagai makhluk, bukan sebagai Tuhan. Nah, Al-Quran tegas mengatakan yakhluqu ma yasha. Allah yang menciptakan Yesus sesuai kehendak Dia tanpa ayah. Ada babari Nabi Adam geko mau ayah wa ibu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat-ayat ini penting ya untuk kita ketahui, yakini, dan kemudian kita sebarkan terutama kalangan awam yang mudah kabita kaoloku akidah Kristen padahal udah jelas kafirnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.